Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti dengan NIM 8581 86631. PG PAUD Sukamara UPBJ UT Palangkaraya. Video ini diambil untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah filsafat umum yang akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita akan membahas makna pilar dalam pendidikan. Berdasarkan kajian ontologi, hakikat dan keberadaan makna pilar sebagai dasar sistem pendidikan. Secara ontologi atau hakikat, pilar sama dengan prinsip fundamental landasan metafisik dan paradigma dasar yang menentukan keberadaan pendidikan. Menjawab pertanyaan mendasar, apa hakikat pendidikan itu? Untuk apa pendidikan ada? Manusia seperti apa yang ingin dibentuk? Berdasarkan fungsi filosofis, kajian ontologinya yaitu hakikat dan keberadaan. Berdasarkan fungsi filosofis sebagai tiang penyangga agar sistem pendidikan memiliki arah, identitas, dan jati diri yang jelas. Membedakan hakikat pendidikan, memanusiakan manusia dengan sekadar pelatihan. Berikutnya, tanpa pilar pendidikan, kehilangan esensi hanya menjadi kumpulan metode tanpa tujuan hakiki. Inti pilar adalah fondasi filosofis yang menjadi dasar dibangunnya ilmu pendidikan itu sendiri menentukan arah kebijakan dan praktik pembelajaran. Kedua, prinsip dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, ing ngarso sum tulodo, berdasarkan analisis filosofis ontologi, yaitu hakikat pendidikan sebagai subjek utama, panutan dan pembentuk watak. Berdasarkan aksiologi, pengetahuan tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada nilai dan moral pemiliknya. Kebenaran ilmu harus dibarengi kebaikan akhlak. Yang kedua, ing media mangun karso, analisis filosofis ontologi, hakikat pendidikan adalah hubungan intersubjektif pendidikan peserta didik. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan melalui interaksi, dialog, dan konstruksi aktif, menolak indoktrinasi satu arah, pengetahuan tumbuh dari semangat dan kesadaran subjek. Yang ketiga itu Tuturi Handayani, analisis filosofisnya yaitu berdasarkan ontologi, hakikat tujuan akhir pendidikan, kemandirian manusia adalah makhluk rasional yang memiliki potensi kodrat untuk berkembang. Sedangkan epistemologi, pengetahuan harus menghasilkan kemampuan berpikir mandiri dan bertanggung jawab. Inti pemikiran pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat manusia agar menjadi keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Poin yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan era digital. Relevansi dan tantangan penerapan prinsip yang pertama, pembelajaran daring atau jarak jauh. Masalahnya yaitu pergeseran cara memperoleh pengetahuan berdasarkan epistemologi. Jarak fisik memutus interaksi langsung, pengetahuan berubah menjadi sekadar data atau file. Solusi filosofisnya yaitu memaknai ulang konsep yaitu kehadiran. Ing ngarso, teladan lewat etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab digital. Ing media, hadir lewat interaksi aktif agar pengetahuan tetap bermakna. Yang B, literasi digital. Masalah banjir informasi, hoak, kebenaran relatif, terjadi krisis epistemologis, sulit membedakan mana pengetahuan yang hasil, sahih atau benar. Solusinya, berdasarkan Tuturi Handayani, membimbing peserta didik membangun kerangka berpikir kritis, cara memverifikasi fakta, dan memilah kebenaran ilmu. Yang C, karakteristik peserta didik. Masalahnya pergeseran nilai individualisme, lunturnya moral, masalah aksiologis, hilangnya orientasi nilai kebaikan. Solusinya berdasarkan ingat sosum Tolodo, nilai tidak diajarkan lewat teori, melainkan lewat keteladanan nyata. Ilmu tanpa nilai adalah bahaya. Nilai tanpa ilmu adalah kosong. Peran guru. Pergeseran dari sumber ilmu menjadi panutan dan teladan.
analisisnya, peran ini tidak tergantikan teknologi karena berkaitan dengan dimensi manusiawi dan nilai moral yang berada di luar jangkauan algoritma. Solusi atas persoalan pendidikan nasional. Yang pertama, akar masalah. Berdasarkan analisis filosofis, berbagai masalah pendidikan kita, rendahnya karakter, ketimpangan kualitas, orientasi nilai yang keliru, berakar dari kekabuan paradigma dan hilangnya landasan filosofis. Kita terlalu fokus pada aspek teknis instrumen, namun lupa menjawab pertanyaan mendasar. Untuk apa pendidikan ini diselenggarakan? Manusia seperti apa yang ingin kita butuh? Berdasarkan pilar Ki Hajar Dewantara, yang pertama jawaban ontologis, mengembalikan hakikat pendidikan, memanusiakan manusia bukan sekedar alat pemenuhan kebutuhan ekonomi atau industri. Manusia adalah tujuan akhir, bukan sarana. Yang kedua, jawaban epistemologi, mengubah konsep belajar. Pengetahuan tidak diberikan jadi, melainkan dikembangkan melalui tuntunan semangat dan kemandirian berpikir, menolak pembelajaran pasif dan hafalan semata. Yang terakhir, jawaban berdasarkan aksiologis, menjamin arah ilmu pengetahuan. Segala ilmu yang dipelajari harus bermuara pada kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kemanfaatan bagi keselamatan hidup bersama. Nah, kesimpulannya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sistem filsafat pendidikan asli Indonesia yang utuh. Dia menjawab persoalan bangsa karena menempatkan manusia, nilai budaya, dan kemanusiaan sebagai pusat segala hal. Yang pertama, dalam perspektif filsafat ilmu, pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan ontologis yang menentukan hakikat dan arah sistem pendidikan agar tidak kehilangan jati diri. Yang kedua, 3 prinsip Ingarso, Ingmadia, Tukuri merupakan satu kesatuan sistem pemikiran yang mencakup relasi pendidik, peserta didik, proses, dan tujuan akhir pendidikan. Di era digital, prinsip ini semakin relevan sebagai kompas nilai, menyeimbangkan kemajuan pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan agar pendidikan tetap memanusiakan manusia. Ilmu pengetahuan adalah cahaya, namun tanpa arah, dan nilai cahaya itu bisa membukakan. Presentasi